wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati para alim ulama, para tokoh-tokoh masyarakat, para kiai, para sesepuh daerah Perumnas ya, walau khusus Bapak RW ya. Ini RW 23 ya. Ini ongkun bagus sudah RW. Nah ini khatib termasuk ulama ini. Repot nyari RW sing ulama ini ya. Jadi bisa ya. Mau coba apaan RW bakal ada sudah. Mau khotbah RW bakal ada. Para bapak-bapak RT ya, RT 1, RW 2, RT 2, RT 3 ya. Yang ke RT 1, 2, 3 ya. Ya, RT 1, RT 2, RT 3, RW 23. Iya. Jadi tak mari ya. RW 23, budget 2 itu lah kumpul ini ya. Ya. Hadirin hadirat seluruhnya tanpa terkecuali, baik saya anom maupun si sepo, saya badan kalau menjadi. Tadi saya mau baca bahasa Indonesia yang saya full. Jadi Ustadz ini bener RW Ustadz Saiful ya bisa ini. Suruh campur jangan. Petong polo bahasa Indonesia, telok polo bahasa Madura. Itu baru menyampur lah ini. Karena mempersatukan ini ya, kan persatuan ini sekarang ini. Jadi dipersatukan bahasa sama bahasa. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita dipertemukan dalam satu acara halal bil halal. Yang tujuannya dengan acara ini akan menimbulkan persatuan dan kesatuan lebih kuat kembali. Lah sebelum halal bil halal, kita ini alhamdulillah halal bil halal ini hablum minan nas. Hubungan manusia dengan manusia. Sementara selama bulan Ramadan kita ini memperbaiki hablum minallah. Di siang hari kita berpuasa, di malam hari kita sholat tarawih. Ini amalan-amalan mahdun, ibadah mahdun antara manusia murni dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diteruskan dengan qiraatul Quran, ya, pembacaan Quran, tadarus di masjid dan lain sebagainya atau di rumah. Ini semua dalam rangka untuk memperbaiki selama 1 tahun masuk ke bengkel laateh ya. Membetulkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan, Masya Allah kita ini iman makin meningkat. Karena memang tujuan puasa itu la'allakum tattaqun. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana umat-umat terdahulu diwajibkan puasa. Berarti ibadah puasa bukan hanya umat Rasulullah, umat dahulu juga termasuk ibadah kuno. Ibadah yang semua umat terkena. Sesuatu yang manfaatnya besar semuanya akan terkena. Seperti udara. Dari Nabi Adam sampai sekarang oleh udara. Karena kebutuhan pokok. Air. Dari sejak dahulu karena sangat penting, tetap semua manusia memerlukan air. Nah begitu juga puasa. Puasa ini sangat penting untuk kehidupan di dunia, bahkan nanti pahalanya ke akhirat, sehingga semua umat dikena kewajiban daripada puasa. Ini mesti tak pati penting lokalan, mesti penting kapi japok. Contoh paman LPG, ini ibu-ibu ini. Sekarang LPG posang para telasan LPG tanduk aduh kontrol kabur ke timur aduh posang karena diperlukan semua jadi istilahnya kalau puasa ini umat-umat dahulu jangan susah, bukan hanya kita ikut ujian, umat-umat dahulu sudah selesai menyelesaikan ujiannya, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala yang namanya puasa, dan itu pun 1 tahun sekali.
Itu pun ayaman ma'dudat, hanya beberapa hari yang bisa dihitung. Bukan bulan yang beberapa bulan bisa beberapa tahun, enggak. Ayam, beberapa hari yang bisa dihitung. Tujuannya la'allakum tattaqun, untuk memperbaiki kembali servis pole. Monjaan kalampi ilundri ya. Laundry 1 tahun, 1 bulan di laundry, setelah itu bersih, kembali kepada fitrah. Idul Fitri, kepada fitrahnya, kepada kebersihan, dipakai lagi 11 bulan, nanti dibersihkan lagi 1 bulan gitu. Id kepada fitrah. Nah, jadi Idul Fitri ini titel untuk mereka-mereka yang selama 1 bulan melaksanakan ibadah puasa dengan sungguh-sungguh. Adapun yang tidak puasa, itu namanya berhari raya, berlebaran, lebar. Akhirnya asal lebaran berarti. Berlebaran. Kalau berlebaran semuanya, hatta non muslim berlebaran sudah. Lebihan. Kita orang belum hari raya, ACC telur hari sebelum ada notop tuh gonda, lebar dah. Contohnya ya, lebih berhari raya. Kita orang hari raya ini makan PSC itu ngawot. Ini ramai. Kalau berlebaran, semuanya berlebaran. Tapi kalau berhari raya, Idul Fitri, yang Id kembali kepada fitrahnya, setelah proses berpuasa, diampuni dosanya oleh Allah SWT, ini barulah kembali kepada fitrahnya mereka-mereka yang melaksanakan ibadah puasa selama satu bulan. Itu. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini hadis Rasulullah. Barang siapa yang berpuasa shoma Ramadan, puasa Ramadan karena dasar iman kepada Allah, wa ihtisaban, dan mengharap pahala atau mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, ada matu wa ta'akhir. Diampuni dosa-dosanya, bersih kembali kepada fitrahnya. Lah, Ramadan ini ditutup dengan malam zakat fitrah, untuk agar supaya jangan memikirkan pribadi sendiri, orang-orang yang lain, agar supaya bisa sempat melaksanakan hari raya juga dengan bantuan. Kemudian setelah ditutup, disegel dengan sholat Idul Fitri, sholat khusus, sholat setelah kembali kepada fitrahnya. Tetap hubungan agak Allah. Badan saya bilang sholat bareng silah ya. Hubungan agak Allah tetap. Ditutup dengan sholat Idul Fitri, disegel, berarti selesai sudah. Dalam pelaksanaan Ramadan itu yang terbaik, pertama husnul iqbal, bagus di dalam menerima datangnya bulan Ramadan. Nampani Ramadan itu bagus. Kenapa ada orang datang hari puasa apa ini cekelang kok. Ini tak bagus dah. Kita puasa Anda apa ngerasa cekelas sudah. Siapa sih nyekelahnya? Aduh, aduh dari biasa aku. Hur aroko ada. Ya beda itu ndak. Saya biasa tunda sampai maghrib aroko pun. Itu ndak waktu cuma. Bagus dalam menerima datangnya tamu. Karena Ramadan ini tamu. Tuan rumah ini memberi tamu. Pertama adab-adab Pak, bagus menerima tanggapan datangnya tamu. Nomor 2, bagus dalam melayani tamu. Dan yang terakhir, bagus dalam menghantarkan tamu yang waktu mau pulang. Loh, kalau bisa ketiga-tiganya, wah ini top ini, mantep puasanya ini. Datang Ramadan, sudah malam Ramadan. Ini kadang-kadang kita awal lah ya, awal lah ramai masjid. Sok ke situ bagus dah, ibadah dalam menerimanya bagus. Oleh sapolo hari elang saparo. Itu boleh KDS, boleh KDS, boleh KDS, boleh Roxy, boleh pasar, maghrib. Boleh saporo, boleh udah lekoran karya pemain-pemain inti. Telah sap
fadlun minallah mun suarana santa. Jadi ya bos memakan sakone. Karena pemain inti, saya bacaan bahasa Jepang tentara jibaku berani mati dah. Dacak nah sudah. Ini. Lah husnul iqbal, husnul ada. Nomor 2, narema mengelola Ramadan bagaimana semaksimal mungkin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, husnul wada. Itu kalau sudah 20 terakhir ke atas itu husnul wada, itu harus bagus. Dan di situ banyak pemberian, hadiah itu terakhir mesti. Ya. Bonus mesti terakhir. Tak kira ada. Husnul wada. Jadi dilaksanakan semua. Kemudian dengan zakat fitrahnya disegel dengan Idul Fitrinya, sehingga sudah keluar dari bulan Ramadan kembali ke Syawal. Lebih bagus lagi harus dihantar dengan dayang-dayang. Apa dayang-dayang? Dayang-dayang puasa nemare bulan Syawal. Ini paling fokus sudah ya. Kalau kita ngantarkan tamu itu sampai ke pintu, mari Pak sandal yang lagi ini ya teragi. Lebih mantap lagi kalau orang itu berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari berpuasa di bulan Syawal untuk menghantarkan. Karena komandannya ini puasa, maka dayang-dayangnya puasa kia. Kanan telokan, kacir telokan. Dikatakan orang yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal ini masih ada waktu masih. Ya. Karena Syawal ini 14 hari lagi sudah. Mana cepet kan ya. Kalau pada saya boleh saya tak sempat puasa 2 hari Syawal ini. Banyak tamu itu. Jadi ya nambung bisa berturut-turut bisa dengan bicara berpisah-pisah itu. 6 hari di bulan Syawal sama pahalanya seperti orang berpuasa 1 tahun puasa sunnah. Rajo gencuran ini. Karena masalahnya ini dayang-dayangnya bareng si rajo. Siapa? Ramadan. Ibadah itu sedikit, kadang-kadang nilainya besar, tergantung sama waktunya. Umpama kita kalau sholat di bulan Ramadan, sholat fardu, satu sholat fardu dilipat gandakan 70, dikenakan waktunya di bulan Ramadan. Lah 70 itu kalau dibagi 5, 14 hari. Langsung bojong 5 waktu, duhur, asar, maghrib, isya, duhur, asar, maghrib, 14 kali, 14 hari cukup duhur sekalian di bulan Ramadan. Lain kalau berjamaah. Loh kenapa? Waktunya tepat ke bektona, tepat ke bulan Ramadan. Puasa sunnah di bulan Ramadan itu nilainya seperti fardu. Jadi ibu-ibu kalau mau cari ibadah sunnah di Ramadan tidak ada. Si sunnah itu fardu dah. Karena pekerjaannya di bulan Ramadan, waktunya bulan Ramadan. Kulo nyari aku ibadah sunnah, bawa kalero. Puasa sunnah pada di luar Ramadan. Ibadah sunnah di luar Ramadan. Di bulan Ramadan yang sunnah semua wajib. Itu fardu nilai ya. Yang fardu 70 kali. Kan pada bicara tanah ini Mas. Asupnya tarawih bulan Syawal. Galero. Tarawih kenangan nih bulan Ramadan. Jadi sholat tarawih itu sama dengan sholat fardu sudah nilainya. Nilainya seperti sholat fardu. Makanya dimungkinkan kita waktu sebelum Ramadan pada fardu sepulong-pulong ya. Nah ini bisa ditempel dengan sholat fardu dengan sholat tarawih. Bagus menumpaman pulong itu senempel fardu lebihan boleh. Biasanya sunnah itu nilai sunnah untuk tembelan kepada ibadah-ibadah yang fardu. Lo mau pas fardu si nilai fardu ibadah tembelan fardu. Wah ini mantap ini. Karena itu meskipun sholat sunnah jangan ditinggalkan di bulan Ramadan. Nah ini termasuk puasa Syawal yang 6 hari nilainya seperti 1 tahun karena waktunya dilaksanakan di bulan Syawal dan mengantar ibadah puasa untuk sebagai dayang-dayang selesainya melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Ini mau orang rajo, pengawal rajo kia betul. Ya.
Mun hek ya mesti. Kan begitu mesti ya. Iya. Mun presiden pengawal lah orang raja ya. Ya benar no. Tergantung tingkatan saya kawal itu. Mun saya kawal yang raja ya. Lah kalau yang dikawal ini Ramadan, dikawal dengan puasa juga, nilainya besar puasa ini. Sehingga sama nilainya seperti 360 hari. Kita ini puasa sebulan tak kalet tak. Ramadan aduh. Oleh sakeme are panas dah. Paling tiba-tiba tahu sudah kemampuan lah ini. 20 ke atas aduh paling mungsi pertama, hari pertama sih tak rasa. Hari pertama ya katong tak puasa 10 hari mulai dah 20 hari aduh sakome palengan saya panas mak bimbing ini bodoh jadi sudah takeran lah budget sebulan mohon 40 hari waduh bahaya mohon tapi tambahin biasanya begini orang ini kalau nyaman ngakan mesti nyembuh. Begitu juga orang mau nyaman puasa Ramadan, beres mesti nyembuh. Dipersiapkan sembuhan 6 hari. Di bulan Syawal 6 hari. Tapi katanya, aduh puasa boleh. Manusia puasa ya. Orang yang puasa betul-betul bulan Ramadan tanya, ya Allah, kok udah ada sembuhan? Dipersiapkan nih sembuhan 6 hari. Bernilai ya rajul. Ya mon saya budget budget baik dari pertama tak nyaman dah. Dua di boma entar sembuh nah pun nek kata mare kok nek kita mare entar ki sembuh nah. Memang dipersiapkan. Biasanya orang-orang yang bagus sudah dengan bulan Ramadan dan merasa nikmat puasa Ramadan, ciri-cirinya mereka itu nyari sembuhan boleh. Agama mempersiapkan 6 hari sembuhan daripada bulan Ramadan. Ini mikir bola terlalu bagi kita boleh. Berarti tak beres kita. Berarti kita tak sehat kita. Selama 1 bulan. Kapan saja di awal, di pertengahan daripada bulan Syawal. Lah setelah itu ini kita proses antara hablum minallah. Kita harus sebenarnya memperbaiki juga hablum minannas. Mungkin sebelum Ramadan ada keretakan hubungan ya, baik famili antara bapak bi ibu, antara abi bi anak bi laki, antara tetangga maka momen terbaik untuk memperbaiki hablum minallah itu setelah bulan Ramadan, di bulan Syawal ini. Sebenarnya matepak hablum minannas ini tak mesti bulan Syawal, kapan saja. Cuma momen yang terbaik di bulan Syawal ini dipertemukan karena kalau cuma ibadah kepada Allah mun ate kita tepat ngarung goreng hasud dengki dan lain sebagainya minta maaf tak selesai tak. Orang ini kalau punya dosa antara Allah dengan manusia kapan saja di mana saja dibuka pintu tobat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hubungan hablum minallah kapan saja ya. Selama matahari masih terbit dari timur belum terbit dari barat maka kapan saja orang bisa membaca istighfar ataupun bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis lain malam yugharghir sebelum roh sampai ke tenggorokan. Ini dah lain dah, mudah menyokok ini berarti dah inna huruf inna keluar lillah wa inna ilaihi rajiun. Tidak ada sudah. Jadi kalau masih kapan saja kalau sama Allah Subhanahu wa ta'ala hubungan kapan saja siang malam 24 jam terbuka. Malah dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih gembira menerima taubatnya hamba daripada orang yang haus kemudian dapat air. Jadi gue air gini ya. Gak kan pas nemu air. Alhamdulillah. Kan perak kan? Ini Allah lebih gembira dibandingkan orang yang mendapatkan air dalam keadaan haus. Ada riwayatkan Allah lebih gembira kepada orang yang mau bertobat memperbaiki hubungan dengan Allah
seperti seseorang ibu yang tidak punya anak puluhan tahun kemudian punya anak. Bayangkan seorang ibu yang mandul memantan di anak habis sudah, tubuh nangis apa macam-macam, dapat berapa tahun, 10 tahun, 15 tahun pas punya anak, kan gembira. Allah lebih gembira dari ibu ini kalau seorang hamba mendekat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Digambarkan juga Allah lebih gembira menerima taubatnya hamba seperti orang musafir tertidur elang kendaraannya, nambah kan numpak onta. Ning onta itu kakan nangin umma apa kapi istirahat tedung jaga tanduk ini kendaraan ning padang pasir. Tahu-tahu datang kendaraan. Alhamdulillah makanannya semuanya ada ini. Ini Allah lebih gembira dari orang demikian yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah begitu juga di dalam, tetapi munhablum minallah gampang. Tapi kalau dosa antara manusia dengan manusia tidak cukup. Tidak cukup hanya baca istighfar, tidak cukup hanya bertobat saja, tapi dia harus mendatangi minta maaf kepada orang yang kita salahi. Betul ya. Jadi tobat itu menyesal, kemudian berhenti dari perbuatannya dan bertekad tidak mau mengulangi kembali. Itu kalau hubungan dengan Allah. Kalau dengan manusia harus minta maaf kepada orang yang kita zalimi. Nah ini bisa dengan cara halal bil halal. Datang sekarang pemangkan dikit kan saling asapora ya. Nah, saling asapora, kudu saporana mungkin pernah ngomong, mungkin pernah macam sudah orang ini ya. Saporana minta maaf ya. Itu kalau berupa dosa satu sama yang lain. Tapi mon otang tak bisa halal bil halal. Otang bagaimana? Waktu Ramadan otang 2 juta tidak ada keibadah tidak halal bil halal. Halal bil halal udah sapuran lagi 00 ya, sifir 00 by 0 halal bil halal, sifir 00 eki. Hari itu oleh seminggu taki boleh buat taki arwah melok pasti si 20 juta arwah entare pak pak tay bojor kan mari halal bil halal halal bil halal benyotang pak halal bil halal khusus untuk urusan dosa. Makanya kalau antara manusia harus raddul madzalim, mengembalikan apa yang kita ambil dari dia. Otang bejor otang, tak bisa dengan halal bihalal ya. Harus minta maaf kemudian belajar otang. Setelah itu ya sifir 00 by 0 takut pas berdengar itu kan segi iya lu nyaman gue pakun bus umpaman gara-gara otang ibu berak sifir di budi si otange buru enggak tak halal bihalal kok ada tak maju dia nyaman dia tetap harus bayar. Pengaruh ya, pengaruh orang dalam beribadah kepada Allah ini menterong ngapre, ini kudu memperbaiki hablum minallah, memperbaiki hablum minan nas. Ibarat sayap burung berdua. Kalau cuma hablum minallah malolo, ini pada manuk akan embang setong merah. Bener masih ngapre. Hablum minallah, tak bisa ngapre. Begitu juga kalau cuma hablum minan nas malolo, fokus ke manusia tapi tak sumbojong, tak puasa, tak ngaji, tak adik, ya berak kalimbang setong berak. Yang penting kita baik sama manusia, ya sama Allah. Tak ada sumbojong, tak ada puasa, tak ada apa, ya kabur. Harus dua-duanya. Hablum minallah baik, hablum minan nas baik, maka akan terbang. Sejauh mana kebaikan antara dua pihak, antara dia dengan Allah, antara dia dengan manusia. Nah itu kita kadang-kadang teledor dengan hablum minan nas, beruk aja hablum minan nas beruk, karena harus minta maaf kepada orang yang kita salahi. Lah momen yang terbaik ketika di bulan
Syawal, terutama di awal-awal daripada bulan daripada Idul Fitri. Ini kiboda Idul Fitri sebulan gini. Tidak kiboda bauna gitu. Bauna Idul Fitri ini. Kompol. Kalau kita umpamanya dengan tanpa halal bihalal, repot entar gabung gonteng setong. Iya, mentak entar kau umrah, bonteng gelubong, entar kau umrah bon, anante dari umrah, kan repot gitu. Entar yang umpamanya gabung gonteng setong, ini mau pas sejarah satu-satu, sebulan tak mare dah. Tapi mun ini kan pada ajarin cukup, shit, cukup apa kompol pas jaring, lah, oleh 200 biki mas. Daripada tong setong, monta temo, me pas ke Jakarta orang, antar ke Madura enggak ada, ribut Kapolda dan lain sebagainya, tak mau dia, lah mau dapat kumpul nggak ini, kan nyaman sudah, boleh saporana saling sapora, karena manusia ini benar nabi, bukan rasul, bagaimanapun juga ada kekurangan, ada kelebihan, ya, kita lihat kelebihannya. Jangan melihat daripada segi kekurangannya. Saling sapora. Pernah Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis, "Atadruna manil muflis?" Ini gambaran orang yang hanya memperbaiki hablum minallah manolo. Sumpujungnya tepak, puasanya tepak, tapi hablum minannas bocor. Bocor hablum minannas. Akibat orang jaga orang ngetu orang dan lain sebagainya. Ibarat gelas ya tapi bocor. Sadrum bagian dari esena ini. Pada itu kia. Rasulullah mengatakan atadruna manil muflis. Tahukah engkau siapakah yang dikatakan orang yang bangkrut? Kata sahabat al-muflis man laisa lahu dinarun wala dirham. Orang yang bangkrut itu orang yang tidak punya emas. Dinar itu mata uang emas, wala dirham mata uang dari perak. Tadi apa? Asal lasogi pas bangkrut. Ada mas. Kata Rasulullah, beliau bersabda, bukan itu bangkrut dunia. Kalau bangkrut dunia tak repot dah, ntar gampang ngamprak, bepe jual sabo jual sape, bepe jual sabo jual sampai patoro boleh bisa boleh mantunya, tapi bangkrut di akhirat, nah ini yang repot. Bangkrut di akhirat tidak bisa, ada sabo, ada sape, ada toko, ya amal berasa kiba itu, maka amalnya diambil untuk membayar ketika di dunia dia ada beban hukukul adami, hak-hak kemanusiaan ini. Rasulullah bercerita nanti di yaumul qiyamah ada orang yang amalnya mantap, sudah hablum minallah mantap, puasaan mantap, kemudian sholat tarawihna, qiraatul Quran siang malam sudah jus-jusan, tapi bener jusan, bahkan khataman, bener jus, khataman dah, khatam dukane, khatam, kan beda kelas saya itu, beda orang ngaji Quran ini kelas salebaran ya, lembaran itu salebaran. Beda kelas jus-jusan, 2 jus, 3 jus, beda kelas khataman. Saya 3 hari khatam, berarti 1 hari 10 jus. Jadi sampai tak mikirin jus melon dah, mikirin jus ini mana lo dah, jus Quran mana lo dah. Ya memperak saya salebar dulu itu nggak lengan ke jus melon bas, jus melon apa ini cuma. Ini mun jus Al Quran saya pun are 10 jus ya. Insya Allah tak pakai mikir jus nangka, jus apa anda tahu dah, banyak macam jus ini. Ini dia ibadah macam-macam sudah. Sehingga dia mengatakan masuk surga malah. Butuh badan gunung dah ini dah. Lah di sini dia terledor dalam hukukul adami. Hablum minan nas dia ketika di dunia kebodoran. Gitu. Sehingga ketika ya Allah coba masuk dulu. Coba masuknya kepada urusan, kibar membian nyaman, bigula, tak nyaman negaki. Tuntut datang orang, neka ya Allah, lambok penang neka, tak ada boleh, sabar tak ada, sape tak ada, bepe tak ada. Saya bodoh amal bagi.
Datang boleh ini ya Allah pernah dengar saya cakap bagi boleh datang boleh sampai tompes Jabadan Gunung datang boleh orang kelas kaliber rupanya ini ya. Kelas kaliber ini ya. Datang boleh sebab ada orang yang kadang muntah agibah apa keris bodoh orang muntah agibah keris saya lambu andik kanca kibok domondok itu bodoh setengah orang paling seneng ke fitnah dua tengah bungkong ini gak ajaran tak kia ini sungguh lagi gak ajaran tetapi tak sebut orang gak ada datang melihat fitnah atau kan melihat fitnah udah berempai beli mari tunjuk kopi sabuk tidur berdeka tidur dah fitnah nah bodoh orang-orang sini itu mun tak ada fitnah terus tak keluar dia dari rumah mun ada mau fitnah keluar dari baru timur saya ini apalagi sekarang ini medsos bahaya itu begitu ngocor fitnah orang nabur satunya dikembalikan tak bisa bermain ini agak banyak hoak mana beda tak hoak aku wak mana itu mun pribadinya mun ka medsos masuk ke umpamana ke YouTube waduh terus itu tengkubi orang naudzubillah makanya dosa itu ada dosa orangnya meninggal dosanya meninggal juga ada yang dosanya orangnya meninggal dosanya tetap mengalir orang yang baik yang apabila dia meninggal dosanya juga meninggal mati dia tak ngiba doa dosa jorio ya. Amal berbeda dua ada amal yang orangnya meninggal amalnya juga meninggal artinya tak mengalir dah. Ada amal jariah orangnya meninggal amalnya tetap mengalir seperti umpamanya bangun masjid ya atau bantu masjid atau umpamanya hatta abrik karpet abrik peta masjid setong plok peta setong plok yang kui tidak ada mati aduh kastana mata mak perak setong mata bubi kap sekali baru tahu ini amal yang jariah ada yang amal biasa sholat umpamanya begitu meninggal ya sudah berhenti sudah puasa Ramadan begitu dia meninggal ya sudah berhenti tak bisa puasa boleh sudah tapi kalau amal jariah terus mengalir lah dosa juga begitu kia bada dosa se mate orangnya mate dosa kia bada dosa se bakul apa bagaimana abangun kenangan untuk maksiat bagaimana apa umpama kenangan maksiat umpama perjudian apa boleh ya macam dah iya kenangan saya begini ya mesum ya. Selama yang kui terus lanjut meskipun orangnya sudah meninggal dunia lah orang yang bagus ini ya yang bagus begitu meninggal dunia amallah meninggal mati tak andi amal jariah dia tak apa dah tapi dosa nama tiga tadi dosa jariah ini aman ki bagus ki ini artinya pribadi dia amal bitu sana berak deki oleh tuan-tuan orang Saudi nah ini saya mengalir ini dosa saya berak sakone ini bisa deki Jumatan Allah maghfir lil muslimina wal muslimat dis sakone jadi tua umum ya sakut cik elang sakone wal mu'minin cik sakone bodo tarawihan bodo tua sakone oleh dari bapakna atau dari ibuna dari anak saya tua ngaji Quran kere maki siplok boleh bilang boleh ini nyaman ki bagus ini sepaling bagus ya dosa mate tak andi dosa jariah amal jariah mengalir pakun wah ini terus oke ini deh ya pakun dia ya buat corongan di masjid teman selama corongan yang ku itu Allahu Akbar wis masuk dah pulsa amal masuk ya
Allah ayo masuk bener mabok tuh masuk dorongan umpamana ya masuk. Nah, insya Allah tusah saraja apa bayi tapi mon etel-tel terus obus. Ini nengi mana ini gunung apa sih paras itu bus rata padahal lampu paras malolo itu coba ilawan ini tel jual paras tanah rata lebih larang boleh daripada kibodo paras tel obus lah. Yang paling bagus itu yang paling bagus apa orangnya meninggal amalnya amal pribadinya itu meninggal juga dosana dia meninggal hanya tinggal antara dia amalnya bareng dosa dia tak andi amal jariah ini bagus sudah tak andi dosa jariah saya paling bagus meninggal dunia amal jariahnya mengalir dosa jariah tetap mengalir. Yang paling jelek ini dia meninggal dunia amalnya sudah mati dengan dia meninggal tak bisa beramal tapi dosa jariah terus mengalir. Naudzubillah min dzalik. Seperti yang tadi ini punya pada gunung ini dosa ini pakun dia del obus. Para hadirin yang saya hormati ya. Orang ini termasuk benga sepuh. Kita kan mau meninggal, nanti ada generasi kan ya kan? Generasi kita. Kata Maduren ini ya, Maduren. Tong ontongah benga sepuh. Ya. Untung-untungnya orang tua. Kalau orang tua ini meninggal dunia, anaknya mendoakan. Tuai tahlile, ngaji kereme sadaga ya. Biasanya menengi pulau-pulau itu beda halal bihalal beda hal. Jadi dua kita halal bihalal ini istilah memperbaiki hubungan yang hidup dengan yang hidup. Tapi kalau memperbaiki hubungan yang hidup dengan yang meninggal dunia ini diberi nama hal. Jadi bagus. Jadi pada dua kenangan ya. Bener engkau antara kahol. Wah. Orang nodi, baban ne monodi ne kayak patepa halal bihalal. Monhol mereka orang seodi patepa orang se hubungan kepada orang yang sudah meninggal. Orang tua yang terbaik itu apabila dia meninggal dunia anak turunannya tetap ngirim minimal doa waladun soleh anak yang soleh atau baca tahlil atau sadaga. Kalau tiap tahun satu kali dinamakan hol memperbaiki hubungan satu sama yang lain. Momen terbaik budget ini halal bihalal berhol di waktu bulan Syawal. Ini bagus sudah halal bagus. Di daerah lain itu Eropa itu dua halal bihalal berholar. Matepak hubungan orang seodi bareng seodi, matepak hubungan seodi terhadap orang namanya hol itu. Ini yang terbaik. Paling palangnya bapak atau benga sepuh sepalang begitu meninggal dunia anak botora wala atua tak camaca tak asadaga untuk meninggal dunia. Yocol alajar apa mak mole lah pak. Tinang kok sepenting awirita apa? Ya bagi ya waris awirita bagi warisan bapak masih tanah bapak puluh hari atau karena santai di tanah urusan ya bagi ya waris nih bagi warisan ini yang dikatakan anak salbata yusalbitu salbutun ini nggak salbut tak boleh biasa nak ini orang ini abana meninggal ibuna meninggal mikir ya Allah burma ya Allah atua enggak kapak na kaibu na itu oki kemudian umpamana apa mabada tahlilan apalagi tiap tahun khol umpamana kirim pahalana khol itu mengirim pahala yang memperkara degeran yang masuk kata abu kepi khol
Bagirem pahala-pahalana bagirem ausilillahumma thawaba dzalika minna ilaihim. Sampaikan ya Allah pahala-pahala ini kepada mereka dari kami. Bisa bisa. Tak bisa makanan tak bisa. Sadaqah ya bakun. Barak berkatan ya gabungku masukna. Tapi pahalana harus dirubah jadi pahala. Sama seperti kita ini mau ke Saudi. Jangan berrupiah ke Saudi. Dirubah jadi rial baru bisa dipakai di Saudi. Orang Amerika mau ke Indonesia tak bisa ke pasar pas ngipu dolar. Apa nega? Maklir lain nega. Orang ngangkut songot nega. Karena beli Clinton apa ngangkut songot si Indonesia enteng. Maklir lalang celeng nega. Si kanto merah-merah gitu. Asong kok dua, asong kok peci. Nega mah tadi asong kok nega. Tak bisa dah. Harus dirubah rupiah baru digunakan di Indonesia. Lah begitu juga yang berupa umpamanya ini doa apa semuanya ampun sedekah dirubah ausilillahumma thawabah. Panapa ya Allah kepada mereka pahala-pahala di mereka. Nah, Pak yo begitu di pahala. Allah Taala bisa boleh pada tiap pahala begitu terserah ke Allah Taala. Apa? Dirubah. Ini kepentingan artinya kita ini bukan hanya hablum minan nas manono, hablum minan nas seudi, hablum minan nas bareng saya sudah mati. Perlu. Dan banyak di daerah-daerah pulau itu biasanya. Halal bihalal, hol, halal bihalal, hol. Lah cuma hol ini ada dua. Hol ada dua. Ini burukah hol dah. Ya. Tapi dalam bengkai hablum minan nas ya. Kalau orang mengatakan hol ada dua. Hal ini yang penting kita nyambung ke orang yang sudah meninggal pada kita, ngerem kebaikan kita kepada mereka yang sudah meninggal dunia. Nah cuma beda dua, ada yang resmi, ada yang tidak resmi. Resmi berapa? Setahun sekalian resmi itu, moncong orang pada bihalal ini. Setahun sekalian. Jangan pada halal bihalal bulan dekian bulan haji, tak ada. Bah kalian rombian halal bihalal bulan Syawal. Akhol juga begitu, 1 tahun 1 kali. Ya. Resmi bagaimana? Ujung orang, ya. Bodoh si maca tahlil, bodoh si maca tua, bodoh si pidato, bodoh si mana protokol lah dan lain sebagainya. Terakhir itu mari itu ausilillahumma thawab. Panapa kapi Allah saya kita kerjakan dari awal sampai akhir papareng kapi kapan apa akikah mereka. Ini yang resmi. Bisa tanpa resmi, tak resmi. Juk tojuk beri bungko datang sumpengan masjid umpamanya. Atau sumpengan orang madrasah datang. Maaf. Maka lor PC 5.000. Aniat dalam hati ya Allah, pahalana PC 5.000 ini ya Allah, panapa aki kepada bapak yang sudah meninggal dunia pahalanya. Lebet kotak ini. Ini kholqiyah. Karena intinya khol itu orang yang hidup mau mengirim pahala kepada orang yang sudah meninggal dunia. Cuma tak resmi. Namun tak resmi ini umum kapan saja. Keluar dari bengko bergeber orang itu. Oke jauh udah ada mana. Bakal keluar 5.000. Tapi tahu sabolo mereka sadaqah nembuk. Ya. Iya mau 2 juta. Maribut setengah nambuk, setengah nampak 5.000. Tahu sabar dalam hati. Sampaikan ya Allah pahalanya yang saya keluarkan ini untuk ibu saya yang sudah meninggal dunia. Ini kapan saja. 24 jam bisa. Mon khol resmi, tak tahun sekalian. Mempas benare khol. Boh. Tak ala aku ini. Si ibu amas apa boleh lah aku amas boleh amas. Tak mare-mare. Tapi yang tidak resmi bisa saja kapan saja. Cuma jangan dibalik. Yang resmi, resmi 1 tahun sekalian. Yang tidak resmi, ya jangan diresmikan. Coba resmi. Tujuh ibu kau bodoh orang minta sumbangan. Kantor. Boleh ngekholan apa? Tujuh dulu. Ayo lek. Kamu protokol. Ini apa dia tuh? Ini baca Yasin, baca tahlil. Kulo saya pidato, kulo saya tua. Abid lucam. Ini kotak tak kira teguh terusan. Pas mana itu beri
nega lima ibu bi. Lima ibu kebayi anu napa kolana pulang kolana apa kolan bu. Dan saya itu hari yang kok ducong oleh 200.000 lah cekak dengan dia. Saya 5.000. Ini gara-gara apa? Tak resmi, resmi. Laporan kasih si bagian panitiana. Saya nggak jadi berdesak. Bawa cekak mana? Ducong mana? Tak keluar lah. Pas kira beri 5.000 ducong. Lala nyempang lah bang. Assalamualaikum guru mas tu. Bener berat dia bersuruh buru. Hari maka jualan lakon, mati lakon. Jadi ada tempat saya resmi, saya tak resmi. Saya bawa masalah kon karena ini pada baik. Ini kita odik, saya odik, kok itu tepat juga hubungannya kasih yang sudah meninggal dunia. Orang meninggal dunia ini dikatakan kal-gharik. Rasulullah mengatakan seperti orang yang setalanyok, orang yang tenggelam. Orang tenggelam ini berapa teku. Bodoh ketepung teku. Tahu ketepung ya? Ketepung itu sana mau ada pokoknya mana orang sudah talanyok. Pas datang ke Pak nak ibu nak emas terogin tali yo. Bang kok talanyok apa? Bagi ibu nak terogin kata benyelet boleh. Tak ada gamas dah. Tina nak ibu nak mutiara teloton. Orang nyelam, seleman apa di teloton kan tak tuh keluar dari seleman ini. Apa saya harap? Udah pada tambah rambian, tuana. Orang seodi terhadap orang sampun setu. Ini saya harap mereka. Nah ini yang dikatakan waladun soleh, anak yang selalu halal bihalal kareng tuana. Halal bihalal resmi pribadi. Ya ini ya, tak resmi kena. Halal bihalal tak resmi itu anak sudah atu kan orang tuana. Tapi antara orang seodi kepada orang yang sudah meninggal dunia. Ini yang diharapkan. Ini yang pertama ya. Gelap, moga-moga matepak hubungan ke Allah sudah selesai. Matepak antara hubungan manusia ke manusia, baik manusia yang hidup sama-sama hidup ataupun manusia yang hidup dengan yang sudah meninggal dunia. Lah, ini juga inti benar-benar itu malolo memperkuat persatuan. Mempersatukan matepak ate boleh dia. Yang dulu mungkin renggang tak renggang ini diikat lagi, dipersatukan lagi. Karena yang dulu jauh jadi dekat, yang dekat lebih dekat lagi. Karena orang dekat ini dikatakan satu sama lain dekat, bukan dekat badan, bener. Bener itu bukan semak, tapi atek kontek bongkor. Bener jauh itu. Ukuran dekat atau jauhnya seseorang dengan seseorang atau hamba dengan Allah ukuran ate. Ukuran ate. Kam min ba'idin qaribin wa kam min qaribin ba'id. Pada kalimat itu kam min ba'idin, berapa banyak orang-orang yang jauh dari kita tapi dekat di hati. Jauh di mata, dekat di hati. Umpama kita andi anak badan di Surabaya, kita berdiri sini. Kata Surabaya tapi semak enggak terus. Kita punya guru ada di tempat yang jauh tapi dekat di hati. Ini dikatakan kam min ba'idin qarib. Kita jauh dengan Rasulullah ya, tahun berapa, abad berapa, tapi dengan baca sholawat akan semak ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semak yate. Wa kam min qaribin ba'id, berapa banyak orang yang dekat catatan keun tapi aten tak padu. Tuh. Semak. Wah ini jauh nih, bukan berarti dekat. Dekat badan, hati tapi jauh. Dipandang Allah, ini orang jauh, tak semak. Jadi ukuran dekat atau tidak manusia satu sama yang lain, dekatnya hati yang diutamakan. Dekatnya hati. Nah ini penting dengan adanya halal bihalal ini agar supaya dipersatukan, paling tidak didekatkan kembali. Pendekatan hati dengan cara mengadakan acara ini. Sabar, minta maaf. Dengan kedekatan jadi persatuan, jadi kekuatan.
Lambok bodoh careta, ya. Ada cerita. Ya. Satu orang tua ya, punya anak 4. Orang tua ini bijaksana, sudah tua dah, bijaksana sama anaknya. Dia mengatakan, wahai anakku, ingin mempelajari pentingnya persatuan, kalau perlu kesatuan. Maka kita cek beratkan itu. Ada silah ketiga, persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia ya, persatuan Indonesia. Penting. Kalau tidak bersatu, hampir banyak menolong, tak bersatu, percuma. Ya. Orang-orang Yahudi, orang-orang munafikin di Al-Quran dikatakan tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu mengira Muhammad mereka itu semua bersatu, wa qulubuhum syatta, tapi hatinya pecah belah. Tidak dikatakan bersatu. Yang dikatakan jamaah ini kalau ada kesatuan hati, meskipun jauh tempatnya. Di sini, tapi setong hati. Oh, enggak itu, sahibi masih. Sahibi sih. Saya datang ke anak bareng, mosor ya, mosor. Datang ke setengah bisa lain, semak badannya, semak, cuma yang pagar. Tapi kenapa bongbongnya kan mosor ya? Bener kan, bener sahib, mosor. Amon kasak, sebut disuruh pujuk, sahib kasak. Jauh. Jadi berarti ukuran apa? Ukurannya hati. Seorang bapak ingin mempelajari sama anaknya. Nah, kalau saya meninggal nanti, jaga persatuan, terutama persatuan hati. Ketika mau meninggal, yang bapak bilang sama anaknya, ambilkan segenggam sapu lidi. Sapu lidi. Dan si anak Arab apa ya? Minta pus-pus sama burung macam lama dia ya. Minta sapu lidi, sapu anu itu saya itu. Boleh toro, elah, jangan saya tua, toro, elah. Bunja minta pus-pus sogonar ya Pak ya. Minta balis kurang lembut pus-pus kok. Kisos ya minta kisos yang itunya ya suruh pus-pus. Kalah sapu lidi ini. Pas nyorok anak-anak saya kampai ini. Tolong patahkan genggaman sapu lidi ini. Terus genggam itu suruh patahkan. Tak bisa. Tak bisa. Oh ya, tak bisa. Masa tak bisa? Coba menemu ibu-ibu menemu sapu lidi, Bu. Buat patah. Tak kira bisa. Habis itu buka talinya. Ambil satu-satu. Ya, ambil satu-satu. Coba patahkan. Cetat. Katanya, apa ini hikmahnya? Kamu ini 4 orang, nanti kalau sudah saya meninggal dunia, kalau kamu tidak bersatu satu sama yang lain, maka kamu akan mudah dipatahkan oleh musuh-musuh kamu. Tapi selama kamu bersatu di dalam, tidak rapuh di dalam, maka siapapun orang dari luar tidak akan bisa mematahkan. Iya. Ini alhamdulillah Indonesia lingkup besar kata usaha, lingkup keluarga saja. Kalau umpamanya ricuh di dalam keluarga, hati tak nyetong ini sudah ribut. Paling gampang digadapkan oleh orang luar. Nah, penting adanya persatuan dan apalagi di RT 1, RT 2, RT 3. Ini tugas Pak RW menjaga kesatuan dan persatuan antara RT 1 dan RT lain. Ini tugasnya saya. Tapi pada pernah jangan buka akun ikatan Pak. Nah proses ini juga untuk mempersatukan ketemu antara RT 1, RT 2, RT 3 ini agar supaya ada kesatuan dan persatuan setengah bisa lain. Insya Allah turun barakah. Jadullahi ma'al jamaah. Pertolongan Allah, rahmat Allah senantiasa bersama orang yang selalu bersatu, hatinya bersatu, kumpulan yang jamaah. Memperak kompol tapi tak bersatu. Pasar banyak rena kompol. Terminal orang kena anak kompolan orang. Kayak ini antara ke Bendewesa, antara ke Bosoke, antara ke Surabaya, mau ke Penarukan, bodoh antara ke Podoy. Ah ini bukan persatuan jamaah namanya. Jamaah ini kalau ada berkumpul dan kesatuan hati satu sama yang lain. Tidak bisa, bukan perkumpulan saja. Perkumpulan namanya itu, bukan jamaah. Yang dikatakan jamaah ini kalau sudah dia bersatu hati
satu pikiran tak hasut tak tengkis temen lain. Bergerak kumpul banyak, terminal banyak. Coba ke terminal dah. Ada yang mau ke Surabaya, ke Bondowoso, ke Jember, ada yang mau ke Jakarta, macam-macam sudah. Ini bukan dikatakan jamaah. Lah, yang mendatangkan rahmat Allah, yadullahi ma'al jamaah, pertolongan Allah bersama orang yang berkumpul berjamaah itu kalau satu hati. Maka kan sholat berjamaah, berjamaah artinya sholat seantara imam bi makmum itu adena nyetong apa beda langsung bodong wow tak benih maka mendatak cocok mufaragah beda ini benih jamaah dah kalau dari jadi jamaah ada bu beda cari tanah ini bapak ibu mentero akorah supaya jadi jamaah sholat jamaah betul digunakan dengan sholat berjamaah antara bapak bareng ibu sholat berjamaah karena untuk mengakor ate jamaah ini bukan hanya sekedar ukuran berkumpul tapi hati juga berkumpul dengan sholat. Ini bisa menjadikan akor ate setong isi lain beda setong orang careta tapi careta ini agak panjang tutup papas ya kalau pada saya ngocak macam itu tahu saya paham ini paham cuma pas sempurna sekali karena 1 tahun sekali ya udah saya ngerasa wah macam itu tak maring-maring ya tenang ya. Setong suami istri ya si ibu pegel biasanya ibu saya pegel ini bulan apa perkara manusia konek pegel pas itu ya cek sholat berjamaah ngobrol nanti mana udu apa nanti dengan terpaksa sudah ya sudah berjamaah dah. Si suaminya namanya Amin ya. Si istrinya namanya Hamidah istrinya sudah maca Fatihah waladdallin dan si suaminya anante si ibu tak maca Amin pegel banget cintai baca Amin nafi Ponan nyaman Amin dia kan tak ibu baca Amin kok pegel enjak tak baca Amin neng dan si bapak mata baca Amin sedih dia terang dia baru mau sholat berjamaah ya berarti karena aku kumpul betul tapi hati aku sedih tina deki anda iblis lagi ya jadi bapak sami Allahu liman hamidan tak ibu tapi bapak mau tak ibu cangkok dan si ibu sedih ya mangkang tanda ngocak kan ya iblis saja si bapak iblis saya balas nanti biar tahu dia bahwa saya tidak cocok juga tuh. Saya pertama ibu waladdallin ya ada Amin ada Amin malah tahu saya sedih bapak tapi ini jangan dipraktekkan ya ini coba cerita ini betul sholat tadi kiri ya terus mari itu sami Allahu liman ambuk habitan tidak terus engkau mata yang sebut berarti sedih ya sudah yang lebih baik akur saja rakaat kedua waladdallin masih ibu amin nyaman amin ibu akur dah berarti dah bapak sami Allahu liman hamidah jadi bisa diselesaikan dengan sholat berjamaah. Rumah ini kalau ada sholat berjamaah suami dengan istri, di sini yadullahi ma'al jamaah. Berarti akor dan itu mengundang rahmat Allah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi sedih. Jadi amin berhamidah di kibas tadi. Berhamidah sih. Maka turun adan saja. Akhirnya rakaat kedua kata lo nggak itu dah. Walau amin. Ini hamidah sami Allahu liman hamidah. Wah kacau ini. Nikah ini hanya careta. Makanya dikatakan sholat berjamaah, sholat yang bersama-sama bukan badannya, tapi hatinya juga terpaut antara imam dengan kalau enggak kan tak mesti norok kan aruku kia sujud kia. Makanya kadang-kadang ada dengan kitab itu
Kalau yang kira-kira tak cocok, ada apa? Dipersilahkan gumfaraga. Keluar dari dia nerosake sembojong TV. Mun tangannya imam ini betal atau berma yang melanggar yang kira-kira membuat tidak sah sholatnya daripada imam. Boleh, gumfaraga enggak apa-apa. Tapi selama masih tetap perlu ya. Nah, itu mungkin saya bisa sampaikan. Moga-moga baik ya pertemuan kita. Nanti asbab turunnya hidayat dan inayat, dan mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke hari raya yang akan datang. Selama ibadah kita di bulan Ramadan, di malam hari, di siang hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dijadikan manusia-manusia yang minal aidin wal faizin wal maqbulin wa kullu amin wa antum bi khairin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, dan insya Allah bulan kelak boleh saya itu abid kilu. Iya, abid kilu. Tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'alallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin sinin ba'da sinin wa awaman ba'da awam ala ma yuhibbu wa yarda rabbuna dzil jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa nasta'idzuka mimma sta'adzaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa alaikal balagh wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ighfir dhunubana wastur uyubana wakshif kurubana wa alif dhata bainina wa alif dhata bina fi ta'atika. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna syaqiyan aw mahruma. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa shafaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا في سبيلك واجعل هوانا تبعا لما جاء به حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.